Bait-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau masih beri kami kesempatan untuk kami datang ke Bait-Mu Tuhan, untuk memuji Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini Tuhan, dan Kau pimpin kami Tuhan, kebaktian kami dari awal sampai akhir Tuhan. Kau penuhkan, curahkan Roh Kudus-Mu atas kami Tuhan, sehingga kami boleh bersorak-sorai di dalam Tuhan, dan kami boleh pulang dengan bersorak-sorai membawa berkas-berkas yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sambut kebaktian ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan pujian kita dengan Tidak Pernah Ku Ragu. Ku
Tuhan. Silakan duduk. Kita akan sambut lagu kita dengan Dia Tak Pernah Gagal. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita, kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu Dalamnya Kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih
Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Sampai saat hari ini pun Engkau masih mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau serahkan pembacaan firman ke dalam tangan Tuhan, pemberitaan firman ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang berbicara kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berkonsentrasi, kami boleh mendapatkan Tuhan berkat-berkat dari firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, berjaga-jagalah. Kita akan membaca dari Markus pasal yang ke-13 ayat 33 sampai yang ke-37. Saya mohon nanti Pak Herman akan membacakannya bagi kita semua. Markus pasal 13 ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan pelembung itu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau menjelang tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau dia tiba-tiba datang jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Ya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita saat ini kurang lebih ada 11 bulan lah ya, melewati masa-masa pandemi ini. Saudara, keadaan saat ini sungguh menekan ya, keadaan bukan saja kita, tetapi di seluruh dunia ini. Banyak orang yang meninggal, banyak orang yang terpapar juga ya karena pandemi ini. Banyak usaha yang macet, ekonomi terpuruk di seluruh dunia, Bapak Ibu Saudara. Dan keterbatasan kita di dalam setiap aktivitas hidup kita. Dan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, kalau kita suka membaca berita-berita, mungkin saudara-saudara juga dapat ya dari teman-teman begitu, bahwa keadaan ini sungguh menekan ya, menekan kehidupan setiap orang. Nah, kita saat ini ada di tahun 2021 dan sudah bulan yang kedua. Tetapi saudara-saudara, banyak kali kita juga mendengar bahwa hari ke depan kita tidak tahu. Penuh dengan ketidakpastian ya. Kekhawatiran, ketakutan, bahkan banyak orang yang tergoncang karena keadaan kita saat ini. Dan hal-hal ini saudara-saudara terjadi di sekitar kita ya. Dan kita alami saat-saat ini di dalam kehidupan kita. Sehingga banyak orang berkata begini, apakah virus corona ini adalah tanda-tanda akhir zaman? Memang saudara-saudara, kita ada di penghujung akhir zaman ini. Ya, saudara-saudara ya. Tapi satu hal yang saya merenungkan dan kita akan merenungkan bersama saudara, bagaimana dengan iman kita? Kita mungkin terlalu memperhatikan
bagaimana keadaan kita? Apakah saya bisa membayar uang sekolah? Bagaimana keadaan perdagangan saya? Atau mungkin juga kita berpikir, bagaimana ya dengan keadaan masa depan? Bagi anak-anak muda mungkin berpikir akan seperti itu. Saudara, saya merenungkan lebih dalam bagaimana iman kita kepada Tuhan. Apakah iman kita tergoncang juga? Tidak ada salahnya tentu kita memikirkan hal-hal jasmani. Bagaimana makanan kita, bagaimana keperluan keluarga, usaha, pekerjaan, dan lain sebagainya. Saudara, sungguh pada masa pandemi ini, tekanan begitu terjadi dan seringkali banyak menggoncangkan dan melumpuhkan iman daripada orang percaya. Dan hari ini firman Tuhan berkata kepada kita sudah membaca di dalam Markus pasal 13 tadi, supaya kita berjaga-jaga. Apa artinya berjaga-jaga? Berjaga-jaga itu kita harus selalu dalam keadaan sadar. Keadaan sadar itu di dalam penguasaan diri kita kepada Tuhan. Kita juga harus selalu waspada dan siap sedia secara rohani kita. Bukan saja kita siap sedia esok kita makan apa ya, besok bagaimana pekerjaan kita, besok bagaimana usaha kita dan lain sebagainya. Tetapi juga kita harus siap sedia secara rohani. Bagaimana keadaan kita? Saudara, kalau kita melihat sebelumnya, ini ada latar belakangnya ya. Bagaimana ayat-ayat yang kita baca tadi di akhir itu di dalam Markus 13, saudara juga bisa membaca itu di dalam Matius dan Lukas ya, ada seperti itu. Nah, satu kali murid-murid berkata kepada Tuhan Yesus ya, ketika mereka melihat bangunan bait Allah, murid-murid berkata, aduh betapa indahnya, megahnya, kokohnya bait Allah itu. Tetapi kemudian apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan bahwa bait Allah yang megah itu akan hancur. Ya, sehingga katanya tidak ada batu yang bisa menumpuk lagi di atas batu yang lain. Artinya hancur. Dan memang saudara pada tahun 70 Masehi ya, oleh Jenderal Titus dari Roma dihancurkan semua bait Allah itu. Apa yang Yesus katakan itu digenapi. Nah, kemudian murid akhirnya bertanya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan mengenai tanda-tanda akhir zaman ini ya. Kemudian Yesus mengatakan, saudara bisa membaca sendiri ya di dalam Markus ayat-ayat sebelumnya ataupun di dalam Injil Matius dan Lukas ya. Tuhan Yesus mengatakan ya, hati-hati tentang tanda-tanda akhir zaman ini. Akan ada banyak penyesatan. Saudara, zaman sekarang canggih, kita bisa melihat dari YouTube itu segala macam pengajaran. Ya, banyak hal pengajaran itu. Oleh karena itu berhati-hati ya, banyak penyesatan. Tuhan Yesus bilang, mungkin ada yang mengatakan di sana ada Mesias, di sini ada Mesias. Ya, ada banyak guru-guru palsu. Yesus mengatakan seperti itu. Dan ajaran-ajaran palsu. Dan akhir zaman pada saat ini kita merasakan itu. Kemudian ada lagi apa? Akan ada bencana alam ya di sekitar kita. Saudara, kita melihat, saya malam baru dapat dari teman mengatakan di Semarang banjir ya saudara-saudara ya. Dan diperlihatkan banjirnya seperti itu. Ada peperangan, peperangan memang sudah terjadi. Terus menerus ya, tahun-tahun belakangan juga sudah lama itu, dan bahkan sampai saat ini akan ada kelaparan. Banyak orang yang mengalami kelaparan. Kemudian apa? Pada akhir-akhir zaman ini akan ada pemberontakan ya, saudara, bermacam-macam. Bahkan di dalam keluarga ada anak yang memberontak kepada orang tuanya ya. Mungkin juga karyawan kepada majikannya ya saudara ya, kepada bosnya atau sebagainya. Juga mungkin di dalam pemerintahan. Kemudian juga akan ada apa? Orang-orang yang murtad. Kemurtatan di mana-mana. Banyak orang bilang katanya, saya udah percaya kepada Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, tapi mana jawabannya? Ya, saya pada masa pandemi ini mengalami berbagai macam hal yang menggoncangkan, dan orang-orang kemudian beralih imannya. Banyak Bapak Ibu Saudara. Dikatakan lagi di dalam ayat-ayat itu,
katanya bulan nanti tidak bercahaya lagi, ya. Dan matahari jadi gelap, bintang-bintang akan berguguran. Tapi saudara, Tuhan Yesus mengatakan itu baru permulaan zaman ini. Akan ada zaman yang lain, yang akan ada satu masa yang lebih mengerikan dari apa yang Tuhan Yesus katakan. Ya, Yesus mengatakan ini baru awal penderitaan. Akan ada masa yang lebih mengerikan lagi. Ya, tapi saudara, saya tidak akan berbicara mengenai akhir zaman ini, ya, saudara-saudara ya. Karena iman kita bersama, biarlah ketika satu kali antikris menguasai dunia ini, kita sudah diangkat sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara mau? Amin ya saudara-saudara. Tapi kalau Bapak Ibu mau tertinggal juga boleh-boleh aja. Tapi saya nggak mau ya. Saya sering ngobrol sama Bapak Gembala dan kami juga mengatakan, kami mengimani ya pengajaran itu. Ya karena itu juga sesuai dengan firman Tuhan. Bahwa satu kali kalau Tuhan datang, karena akan ada satu kesukaran yang besar di mana antikris akan berkuasa, kami semua orang yang percaya Tuhan akan datang mengangkat gerejanya, ya. Nah, saudara, tapi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang yang Yesus katakan di dalam bagian akhir dari Markus yang tadi kita baca, hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Saudara, kemudian di bawahnya itu ada satu perumpamaan, ya. Perumpamaan ini bercerita tentang seorang tuan yang pergi ke tempat yang jauh, dan kemudian tuan ini memberikan tanggung jawab dan tugas kepada hamba-hambanya. Ya, kalau di dalam Injil Matius dikatakan sesuai dengan kesanggupannya. Itu ada di dalam kisah perumpamaan talenta, ya, saudara-saudara. Ada yang katanya ketika tuannya mau pergi, seorang diberikan 5 talenta, ada yang 2 talenta, dan ada yang 1 talenta. Dan mereka semua masing-masing melakukan pekerjaannya. Yang 5 talenta, yang 2 talenta, kemudian berusaha mengembangkan ya talenta-talentanya sesuai dengan kesanggupan mereka. Pokoknya mereka berusaha mengembangkan tugas yang diberikan oleh tuannya itu, ya. Tapi saudara, ada seorang yang tertidur, saudara. Kenapa? Karena dia menanam talentanya itu. Tugas yang diberikan itu tidak dilakukannya. Dia lalai, dia tertidur, dia enak-enak, dan dia tidak melakukan apa yang tuannya itu suruh kepada hambanya ini. Ya, saudara-saudara, masing-masing melakukan ya, saudara-saudara. Tapi 2 orang itu melakukan tugasnya supaya berkembang segala apa yang tuannya berikan, tetapi yang satu lagi mengubur kesanggupannya itu dan tidak melakukan apa-apa dan tertidur. Nah, saudara, setiap saat dikatakan di dalam ayat-ayat yang kita baca, tuan itu akan datang, ya. Tuan itu akan mengadakan perhitungan. Kalau saya sebagai tuan memberikan kepada hamba-hamba saya, nih saya mau pergi, saya berikan modal masing-masing. Tentu ketika dia pulang, dia akan bertanya, modal yang saya berikan, mana hasilnya? Dan begitulah ketika tuan itu datang, pada satu hari, yang di sini dikatakan waktunya tidak ada yang tahu. Entah katanya dikatakan tuan itu pulangnya menjelang malam, tengah malam, larut malam, atau pagi-pagi buta, tetapi tidak ada yang tahu. Tapi yang pasti tuan itu akan datang. Itu kepastiannya. Tuan itu akan datang dan mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Nah, saudara-saudara, mereka akan ditanya bagaimana tanggung jawab mereka terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh tuannya ini. Nah, saudara, perumpamaan ini memberitahu kepada kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Yesus. Ya, ketika dia naik ke dalam surga, dia berkata bahwa dia akan kembali. Satu kali kelak dia akan kembali lagi, ya. Dan hamba itu adalah orang-orang percaya, yaitu saudara dan saya, ya. Saudara dan saya, kita ini orang-orang yang percaya, diberikan satu kepercayaan yang besar sebagai hamba Tuhan. Saudara, hamba Tuhan itu bukan pendeta saja, ya.
atau orang yang memberitakan Injil, begitu penginjil, begitu. Semua orang ketika kita percaya kepada Tuhan, kita ini adalah hamba-hamba Tuhan dan kita diberikan karunia oleh Tuhan. Ya, mungkin karunia itu cuma satu, mungkin ada yang dua, ada yang lebih, ada yang banyak dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tahu kemampuan kita, kesanggupan kita, dan Dia berikan itu sesuai dengan kesanggupan kita. Oleh karena itu kita tidak bisa ngiri, cemburu kepada orang. Kok dia talentanya begini-begini bisa. Saya tidak bisa main musik, saudara-saudara. Tapi saya tidak iri kepada yang bisa bermain musik. Tapi saya senang mendengarnya begitu. Tapi saya tidak bisa main musik, saudara-saudara. Tapi saya menikmati. Ya, jadi masing-masing kita punya karunia-karunia yang Tuhan berikan. Tapi tidak ada seorang pun yang tidak diberikan karunia itu oleh Tuhan. Paling tidak kita punya satu. Apa bedanya talenta dan karunia? Talenta itu bakat yang ada ya di dalam diri kita. Itu bakat itu kalau kita lahir itu kita masing-masing punya bakat. Karunia itu diberikan ketika kita menjadi orang yang percaya. Tapi bakat dan karunia itu bisa dikembangkan guna hormat, kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Semuanya dari Tuhan, saudara. Ya. Kita memang kalau misalnya punya talenta, memang kita dari kecil misalnya punya talenta bisa bermain musik. Kita bisa mengembangkannya dengan les, dengan latihan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan yang memberikan. Begitu juga dengan karunia-karunia. Ketika kita menjadi orang percaya, Tuhan berikan kita karunia, karunia melayani, mengajar, ya. Ada yang bisa punya karunia, punya hati yang memberi. Itu semua karunia yang daripada Tuhan. Tapi semua diberikan oleh Tuhan, ya. Paling tidak satu, ada yang punya karunia iman, imannya begitu teguh menghadapi kesulitan, tantangan. Saudara, masing-masing diberikan oleh Tuhan. Dan saudara-saudara ini dan saya, kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Jadi sekali lagi saudara jangan mengatakan bahwa hamba Tuhan itu hanya pendeta. Pendeta itu hanya jabatan, gelar dari organisasi. Tapi semua orang yang percaya adalah hamba Tuhan. Dan Tuhan berikan kepercayaan itu kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Tuhan memberikan karunia itu menurut kesanggupan kita, dan akan ada satu waktu Dia akan datang kembali, ya. Oleh karena itu Tuhan ingin pada masa-masa Tuhan memberikan karunia-Nya untuk kita kembangkan di dalam kehidupan kita ini, maka sambil kita berjaga-jaga, bersiap sedia. Karena dikatakan saudara-saudara di sini dalam ayat 35 itu ya dan 36 itu. Tuhan itu akan datang bisa tengah malam, kitanya bisa menjelang pagi dan lain sebagainya. Artinya waktu yang tidak terduga, tapi pasti Dia akan datang. Nah, saudara-saudara, itulah yang Tuhan nyatakan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Dalam satu perumpamaan supaya kita menjadi orang yang selalu siap sedia, yang berjaga-jaga pada saat-saat ini, ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat keadaan kita saat ini, awal tahun saja kita sudah mengalami banyak hal, bencana alam, banjir, longsor, pesawat yang jatuh, ya, pandemi yang tidak habis-habisnya, kemudian kepengen ada vaksin, vaksin sudah ada, ribut lagi. Memang bingung ya saudara-saudara. Ya saya memikirkan presiden barangkali lebih bingung lagi ya. Sudah nanti kalau vaksin itu mahal, sudah gratis sekarang vaksinnya. Wah tapi masih ribut-ribut juga ya. Saya bilang kami dari GBIS, dari pusat itu diberikan pengarahan sesuai dengan pengarahan PGI bahwa semua boleh divaksin. Tapi tentu bertanya, saya juga bilang kepada yang nelfon, bertanya dulu kepada dokternya, boleh enggak? Kan kita harus tahu dulu kita punya penyakit atau apa begitu. Nah terserah kalau dokter itu bilang boleh, ya boleh begitu ya. Tapi tentu itu terserah ya kepada kita masing-masing. Tetapi dari gereja Bethel Injil Sepenuh Pusat menyarankan kepada kita semua GBIS di seluruh Indonesia kita ikut vaksin. Ya saudara-saudara. Nah saudara-saudara, itulah yang terjadi saat ini. Jadi semuanya itu serba kayak yang menekan, menegangkan begitu karena berita-berita. Jadi saya berkata kepada yang telepon saya ini, ya berita-berita itu tidak semuanya benar. Ya,
Saudara, kita nggak apa-apa, tapi jangan sampai itu menekan kita dan bikin kita bingung begitu. Ya, saya bersyukur bahwa orang itu bisa bertanya, telepon, ya. Nah, saudara, bagaimana caranya kita berjaga-jaga? Karena inilah yang kita renungkan pada pagi hari ini, ya, supaya kita berjaga-jaga. Yang pertama, saudara, kita harus memelihara iman ini kepada Tuhan. Karena memang saya merenungkan, Tuhan, ya, ketika semua keadaan di sekitar kita ini menakutkan, kira-kira bagaimana dengan iman kita? Apakah kita ambruk juga? Apakah kita juga tertekan secara kerohanian sehingga kita tidak bertumbuh pada saat-saat ini? Sudah hampir setahun, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi kita biarlah mempercayakan kehidupan ini kepada Tuhan. Tetap percaya bahwa Dia berdaulat atas kehidupan kita. Dia akan memelihara saudara dan saya. Dia akan mencukupkan segala keperluan kita. Dia akan mengatur segala masalah-masalah kita. Memberikan kemenangan di dalam masalah kehidupan kita. Apapun yang sedang kita alami pada saat-saat ini. Biarlah kita beriman dan memelihara iman kita itu. Ya, menuju kepada kedewasaan yang firman Tuhan katakan. Mungkin dulu-dulu kita ingat. Tetapi pada masa pandemi yang menekan ini, seringkali orang jadi lupa. Karena kita memikirkan, aduh besok saya bagaimana? Kalau saya keluar nanti gimana ya? Saya takut, saya begini dan begitu. Saudara, bukan saya mengatakan, saudara tidak boleh begitu. Itu tentu baik. Ya, kita berjaga-jaga, kita menjaga sesuai dengan prokes dan lain sebagainya. Itu baik. Tetapi juga harus ada keseimbangan di dalam kerohanian kita. Dan saudara, bagaimana caranya kita itu? Kita juga harus memelihara satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Satu relasi dengan Tuhan. Supaya iman kita semakin terus bertumbuh, kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita harus punya hubungan yang intim. Punya relasi dengan Dia. Setiap saat melalui doa kita, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita dengar. Karena firman Tuhan katakan iman itu bertumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Ya, dan saudara, itulah yang harus kita lakukan. Bagaimana supaya iman kita terus? Ya, kita harus terus punya hubungan intim dengan Tuhan. Membaca, merenungkan firman Tuhan itu akan menumbuhkan iman kita. Dan kita juga di dalam berjaga-jaga ini, kita harus mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Apapun karunia saudara dan saya, kita kembangkan itu guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Setiap kepercayaan yang Tuhan berikan. Saudara, saya merenungkan betapa luar biasanya kita. Oleh Sang Penguasa, Pencipta langit dan bumi ini, saudara dan saya diberikan satu kepercayaan. Wah saudara, kalau kita dikasih kepercayaan oleh misalnya gubernur, apalagi presiden, wah betapa bangganya kita. Apalagi saudara, di atas segalanya Dia adalah raja di atas segala raja. Sang Penguasa alam semesta ini, Tuhan berikan kepercayaan itu kepada saudara dan saya. Mari saudara, hari ini Tuhan bilang berjaga-jaga, artinya kita harus melakukan tugas kita, tanggung jawab kita, kepercayaan yang Tuhan berikan. Jangan sampai kita lalai dan tertidur rohani kita. Ya, mungkin saudara-saudara ingat ada firman Tuhan yang mengatakan, kalau kita sedang tidur, bangun katanya ya. Bangun dari ketiduran kita. Nah saudara, waktu Tuhan memang tidak ada yang tahu. Tapi pasti Dia akan datang. Ya, semakin hari akan semakin lebih dekat dengan kedatangannya. Hari ini pasti lebih dekat dibanding hari kemarin. Hari besok Tuhan berikan kita kesempatan hidup, akan lebih tambah dekat lagi. Pasti Dia akan datang. Ya, mari kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hatinya Tuhan, dan memakai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu Saudara, bagian akhir kesimpulan dari perenungan kita tentang berjaga-jaga adalah yang pertama, biarlah saudara dan saya selalu berjaga dengan segala kewaspadaan. Berhati-hati katanya, karena hari Tuhan atau hari kedatangan Tuhan itu bisa datang secara tiba-tiba. Dan kesempatan yang Tuhan berikan saat-saat ini, meskipun kita ada di masa pandemi, di masa yang menekan ini, tapi kita mari ya saudara berikan kepada Tuhan, pergunakan waktu kita itu
tanggung jawab kita itu, tugas-tugas yang Tuhan berikan itu dengan bertanggung jawab kepada Tuhan. Kita akan membaca terlebih dahulu Matius 25 ayat 13. Matius pasal 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya, saudara-saudara, ayat ini sama ya dengan Markus 13 ayat yang ke-33 ya. Kita harus berjaga-jaga katanya karena kita tidak tahu waktunya tiba, ya, saatnya tiba. Yang ketiga, saudara, biarlah saudara tetap teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Dia, apapun yang sedang kita alami. Mungkin ada sakit, ada pergumulan, ya, ada suami yang sedang berdoa untuk istri, istri berdoa untuk suami, untuk anak-anak, untuk menantu, untuk cucu, anak yang berdoa untuk orang tuanya, atau kita berdoa untuk saudara-saudara kita, untuk siapapun yang sedang kita doakan, dan masalah-masalah di dalam hidup kita, tetapi kita tetap teguh di dalam iman. Ya, saudara-saudara, melawan setiap tekanan dan pergumulan hidup kita ini dengan iman kepada Tuhan, dengan percaya kepada Tuhan, bahwa Dia akan selalu menyertai, melindungi di dalam kehidupan kita. Bagian akhir, biarlah saudara dan saya tetap tekun, setia di dalam doa kita, di dalam pelayanan kita, dan kita bisa menjadi berkat untuk semua orang. Kita akan membaca dalam Kolose pasal yang ke-1 ayat yang ke-23, bagian akhir dari firman Tuhan. Kolose pasal 1 ayat 23a. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, mau tetap teguh, jangan mau digeser oleh apapun juga. Oleh goncangan di dalam dunia ini, jangan mau Bapak Ibu Saudara. Kita tetap beriman kepada Dia, dan kita tetap berjaga-jaga sampai satu waktu kelak Tuhan menjemput kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau begitu baik kepada kami. Saat-saat ini di tengah masa pandemi dan tantangan hidup dan kesulitan, kami diingatkan untuk selalu berjaga-jaga. Jangan sampai hari-hari yang sulit yang kami lalui ini menekan kami, sehingga kami tidak ingat kepada kerohanian kami. Tuhan ingin kami terus bertumbuh di dalam Tuhan, mengerjakan kepercayaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, tugas-tugas kami, tanggung jawab kami kepada Tuhan, sehingga ketika Tuhan datang, didapatinya kami sebagai hamba-hamba yang setia, sebagai hamba-hamba yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu setiap kami, Engkau memberkati setiap kami. Sebentar Bapak Gembala akan melayani dalam perjamuan kudus. Biarlah urapi hamba-Mu dan urapi kami semua, sehingga kami memperoleh berkat dari perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Firman Tuhan berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Kita nyanyikan dengan darahmu kau tebus dosaku. Dan nanti kita akan masuk di dalam doa. Mungkin Pak Andi bisa nyalakan. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku
Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Mari kita masuk di dalam doa. Musik tetap berjalan dengan lembut. Terima kasih Tuhan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan kembali akan korban kematian Kristus di Golgota. Dan sekarang kami mau bersekutu dengan makan dan minum tubuh dan darah Kristus, sehingga Kristus Yesus manunggal menyatu di dalam hidup kami. Terpuji namamu ya Bapa, kami sambut berkat Tuhan. Haleluya, amin. Kita akan bangkit bersama-sama dan menyiapkan tubuh dan darahnya Yesus. Nyanyikan pujian ini lagi. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Ini aku sepenuhnya milik. Angkatlah tubuh Kristus lebih tinggi daripada kepala kita. Haleluya. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan makan tubuh Kristus dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah cawan anggur, inilah darah Yesus. Kita nyanyikan, darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan minum darah Kristus dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sambil mengangkat kedua tangan kita, kita mengucap syukur oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini.
Mari kita masuk di dalam doa penutup. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati kami semua sidang-Mu dari permulaan sampai dengan akhir daripada ibadah kami. Baik lewat firman Tuhan, puji-pujian, dan juga kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darahnya Yesus. Sehingga kami boleh kuat menghadapi segala kehidupan di dunia ini yang semakin menekan dalam keadaan saat-saat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kiranya Engkau saja yang meneguhkan dan menguatkan iman anak-anak-Mu, kami semua ya Tuhan, di akhir zaman ini. Terima kasih ya Bapa, yang sudah melayani. Tuhan juga memakai mereka lebih indah lagi di dalam pelayanan mereka bersama dengan Kristus Yesus, untuk kami selalu memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini tidak bisa bersekutu bersama-sama di tempat ini. Tuhan mungkin terganggu kesehatannya, kiranya Engkau saja yang memberikan kesembuhan dan pemulihan. Yang mungkin ada di dalam masalah persoalan Tuhan, kiranya Engkau saja yang membukakan jalan ya Tuhan, sehingga penolong-Mu ya Tuhan, penolong Tuhan Yesus Kristus itulah yang nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi keadaan bangsa kami Tuhan, kiranya Engkau akan menolong Bapak Presiden Jokowi bersama dengan staf kementeriannya ya Tuhan, untuk mengatasi segala situasi masalah yang terjadi di negara kami ya Bapa, baik bencana alam ya Tuhan, dan juga pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kiranya mereka dapat melakukan tugas-tugasnya untuk mempercepat ya Tuhan penyelesaian penanganan COVID-19 ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan sidang Tuhan sebentar akan meninggalkan tempat ini. Tuhan akan menyertai di dalam perjalanan kami pulang. Engkau tibakan kami pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terpuji namamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan nyanyikan pujian. Zaman sekarang berjagalah ya. Jangan